Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah dalam pelajaran matematika. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab pola bilangan. Dan pertemuan kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu koordinat kartesius. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita berdoa bersama-sama dimulai dari membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, yang kedua, membaca doa belajar. Yuk bersama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, yang terakhir kita meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah anak-anak, semoga kita semua hari ini diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu ya, dalam menyerap ilmu. Amin. Oke, baik. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah siap? Sudah ambil buku tulis, pensil, dan pulpen? Oke, good job. Oke, kita langsung saja ya masuk ke materi. Tapi sebelum itu, Ustadzah akan bercerita sedikit tentang manfaat dari koordinat kartesius. Pasti kalian ada yang berpikir, Ustadzah, saya dulu belajar SD tuh koordinat kartesius, tapi fungsinya apa ya Ustadzah ya? Nah, jadi dalam kehidupan nyata itu, fungsi dari koordinat kartesius ya, salah satu aplikasinya yaitu ada di globe dan peta. Ya, pada globe dan peta ada garis yang mendatar dan tegak, ya, garis bantu. Atau yang biasa kita sebut dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis-garis tersebut membantu kita untuk mengidentifikasi suatu lokasi atau suatu tempat ya, dengan konsep ya ini, konsep bidang kartesius. Begitu ya teman-teman ya. Sudah ada bayangan? Oke, jadi ingat ya, matematika itu bukan sesuatu yang, buat apa sih? Kok aneh ya? Kayaknya di kehidupan nyata nggak ada. Sebenarnya ada ya teman-teman ya, hanya saja kita tidak menyadarinya. Karena saking kompleksnya ya aplikasinya ya. Tuh. Oke? Karena kalian sudah tahu manfaatnya apa, Ustadzah harap semangat belajar ya. Yuk, semangat belajar. Kita langsung mulai ke materinya. Let's go! Baik, kita lanjut ke materi ya. Nah, kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Seperti yang sudah jelaskan tadi terkait aplikasi dari materi koordinat kartesius. Nah, contoh gambar ini juga. Lihat, perhatikan gambar di sebelah kanan. Gambar apa ini anak-anak? Yap, betul, peta rumah. Peta rumah siapa? Yaitu peta rumah Bubadiah. Nah, letak rumah Bubadiah bagikan letak sebuah titik pada koordinat kartesius. Jalan di Ponorogo bagikan sumbu X. Ya, jalan di Ponorogo yang horizontal bagikan sumbu X, dan jalan Sudirman yang vertikal ini bagikan sumbu Y. Dan letak sekolah bagikan titik asal atau titik 0,0. Ya, jadi
Nih, contoh sederhananya seperti pada peta kecil ini ya, Kak. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, ada mengenal apa itu koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, juga terhadap titik asal dan titik tertentu. Dan yang terakhir, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama langsung saja kita mengenal koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Ya, ini ya, gambarnya ya, yang lupa tadi. Ada sumbu X dan sumbu Y. Koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, sumbu X biasa juga disebut dengan absis. Ya, diingat ya teman-teman, sumbu X, sumbu yang mendatar itu atau yang horizontal disebut dengan absis. Sedangkan sumbu Y biasa juga disebut dengan ordinat. Ya, sumbu Y itu yang vertikal atau yang tegak. Nah, pada koordinat kartesius ada 4 kuadran atau daerah, yaitu kuadran 1, kuadran 2, 3, sampai dengan 4. Nah, yang mana saja? Sini ya teman-teman ya. Ini adalah kuadran 1. Kemudian ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, diingat ya anak-anak, jangan sampai salah. Oke, lanjut. Menentukan posisi titik. Nah, sudah punya gambar nih, ada titik A, B, dan C. Nah, titik A biasanya itu kalau dalam buku itu dia deskripsikan berdasarkan letaknya ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti contoh titik A, perhatikan titik A pada gambar. Titik A itu dia letaknya ada di 4 satuan di atas sumbu X dan 1 satuan di kiri sumbu Y. Oke. Di manakah itu? Oke, silahkan perhatikan gambar ya. Ini kan sumbu X. Nah, kita hitung nih berapa jaraknya nih dari sini ke sini. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 satuan di atas sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y yang vertikal. Kita lihat. Oh, ternyata jaraknya hanya 1 satuan. Ya, sesuai ya. 1 satuan di kiri, ya, di sebelah kirinya sumbu Y. Nah, biasanya lebih singkatnya itu ditulis seperti ini ya. Kita sebut dengan koordinat titik A. Nah, seperti apa itu koordinat titik A? Nah, seperti ini cara penulisannya ya. Letak titik A lebih singkat. Nah, cara penulisannya yaitu ini X, yang di belakang Y. Nah, jadi selalu X, Y. X-nya negatif 1, Y-nya 4. Begitu ya. Jadi ada dua versi, ada yang dideskripsikan secara kalimat panjang seperti ini atau langsung koordinat titiknya ya. Baik, sekarang yang kedua. Sudah hapus dulu ya ini ya. Sekarang yang kedua adalah titik B. Nah, sekarang titik B. Titik B ada di mana sih? Nah,
Titik B itu ada 3 satuan di bawah sumbu X dan 5 satuan di kiri sumbu Y. Oke, mari kita cek. Titik B dari X. Oke, dari X berarti dari sini ke sini. 1, 2, 3. Oke, betul. 3 satuan di bawah. Ya, ini di bawah ya. Ini namanya di bawah sumbu X. Kemudian 5 satuan di kirinya sumbu Y. Oke, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana koordinat titik B-nya? Secara singkat bisa ditulis dengan min 5,3. Ingat, X, Y ya. Ini X, Y. Nah, terakhir. Titik C. Oke, titik C kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ya, kita sama-sama ya titik C ya. Titik C terhadap sumbu X. Kita lihat ini terhadap sumbu X. Dia jaraknya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan di bawah sumbu X. Dan, nah sekarang sumbu Y. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dan 7 satuan. Di mana anak-anak? Kanan atau kiri? Ya, betul di kanan. Sumbu Y. Berarti koordinatnya seperti apa? Berarti titik koordinat C dia 7, min 6. Ingat ya, X, Y. Oke, betul sekali. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada contoh nih, tentukanlah koordinat titik-titik pada gambar di samping. Nah, karena di sini bilangnya koordinat titik-titik, jadi kita langsung ambil yang cara penulisan singkat ya. Kita mulai dari yang A, teman-teman, anak-anak. Oke, kita mulai dari yang A ya, anak-anak. Perhatikan gambar koordinat kartesiusnya. Kita lihat yang A. Yang A apa? Ingat, X, Y, berarti A itu 4,3. Kemudian yang B, X-nya 6, Y-nya 8. Kemudian yang C. Yuk, silakan ya bisa di screenshot dulu, kemudian kalian coba sendiri. Setelah itu diputar kembali videonya untuk memeriksa jawaban ya. Bisa seperti itu ya, dijadikan sebagai latihan. Oke, titik C. Titik C itu berarti X-nya negatif 3, Y-nya 2. Yang D, X-nya negatif 8, Y-nya 1. Yang E, X-nya negatif 5, Y-nya 8. F. Nah, ini bagaimana Ustazah jika titiknya ada di sumbunya sendiri? Nah, ini kita perhatikan ya. Ini kan dia ada di sumbu X, berarti kita langsung tulis X-nya berapa? X-nya 7. Nah, Y-nya berapa? Y-nya berarti 0. Itu ya. Kemudian G. Nah, ini sekarang G nempel di sumbu Y. Berarti kita lihat Y-nya berapa? Y-nya 6. Berarti X-nya 0. Nah, gitu ya. Sekarang H. H X-nya negatif 8. Y-nya negatif 4. I. X-nya negatif 4. Y-nya negatif 6. Kemudian J.
X-nya 4, Y-nya negatif 4. K, X-nya 9, Y-nya negatif 5. L, X-nya 4, ya, X-nya 4, kemudian Y-nya negatif 9. Bagaimana anak-anak? Apakah jawaban kalian betul semua? Atau salah satu, salah dua? Oke, berapapun itu, tetap semangat ya. Kalian hebat. Ingat, sering berlatih, maka nanti semakin bisa. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang contoh dari menentukan posisi titik ya. Nah, pada diagram Kartesius di samping, gambarkan. Nah, sekarang kita sudah diberikan petunjuk ya. Petunjuk letak titiknya. Sekarang giliran kita adalah menggambar titiknya di bidang Kartesius. Baik. Nomor 1. 3 titik yang berada 4 satuan di atas sumbu X. Nah, 4 satuan di atas sumbu X. Kita disuruh menggambar 3 titik. Berarti bebas ya. Bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Yang penting ada di atas sumbu X. Oke, 3 titik. 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ada di sini. Ustadzah mau bikin titik T namanya. Nah, di sini boleh nggak Ustadzah? Boleh dong. Di sini boleh. Gimana lagi? Mau yang nempel di sumbu Y? Boleh. Ya, yang penting dia titiknya berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Kemudian, sudah mau gambar di sini. Nah, sudah bikin lebih ya. 4 titik. Kemudian, nomor 2, 2 titik yang berada 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. 2 satuan di kiri sumbu Y. Oke, berarti bebas ya titiknya ya. Yang penting ada di sebelah kiri. Oke, nomor 2 kan sudah bedakan warnanya. Ini sebelah kiri ya, daerah sini kiri. Ingat, di sini kiri. Berarti kita akan menggambar titik 2 satuan di sebelah kirinya sumbu Y. Oke, kita hitung ya. Di sini berarti 1, 2. Ya, berarti sudah bisa gambar titik di sini. 2 satuan di kiri. Oke, di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Ya, yang penting dia 2 satuan di kiri sumbu Y ya. 1, 2. Nah, jaraknya itu 2 satuan. Kemudian yang terakhir, titik A yang berada 3 satuan di bawah sumbu X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Oke, titik A. Sudah berikan warna yang berbeda, warna ungu. 3 satuan di bawah sumbu X, ya 3 satuan di bawah sumbu X. Berarti sini ya, bawahnya ya. Bawah dan kanan. Nih, bawah dan kanan. Ini berarti bawah, kemudian kanan. Sini kanan ya. Berarti titiknya ada di kuadran 4. 1 dari sumbu Y. Dan 3 di bawahnya sumbu X. 1, 2, 3. Jaraknya 1. Oke, berarti di sini titiknya. Titik A. Oke. Ya. Jaraknya ini 3 satuan. Kemudian ini 1 satuan. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Oke, yang terakhir. Titik C dan D. Titik C 2,-3 ingat. Bagaimana tadi penulisannya X, Y ya? Berarti X-nya 2, Y-nya -3. X-nya 2, Y-nya -3. Oke, bertabrakan. Sebentar, sudah ganti warna. Sudah beri warna hijau.
X-nya 2, Y-nya min 3, berarti sini ya. Itu ada titik C, kemudian D. X-nya negatif 4, Y-nya 3. X-nya negatif 4, berarti ini bertemu dengan Y-nya 3. Ya, begitu ya. Mudah sekali, kita hanya mereview materi SD. Oke, lanjut. Nah, sekarang menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Apa itu titik asal? Titik asal itu ya titik 0,0. Nah, bagaimana dengan titik tertentu? Titik tertentu berarti bukan titik 0,0 ya. Bisa ada di mana saja. Bisa 1,1, 2,1, dan sebagainya. Nah, sistem koordinat kartesius selalu memiliki acuan yang tetap, ya, di mana semua selalu mengacu pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Atau biasanya itu yang sering kita jumpai itu dia di titik 0 ya. Nah, sekarang bagaimana jika titik acuannya bergeser, bukan di 0,0? Nah, maka posisi titik akan dituliskan dengan nilai yang baru atau berbeda dari sebelumnya. Nah, dengan rumus ya. Rumus mudahnya seperti ini. X baru, XB itu X baru, ya. XB itu X baru sama dengan XL, X lama, dikurangi dengan X acuan. Ya. Atau titik acuannya. Bagaimana dengan Y-nya? Berarti Y baru sama dengan Y lama dikurangi dengan Y acuan. Oke. Begitu ya, maksudnya seperti apa? Nah, jadi jika titik acuannya itu, nih ya, perhatikan gambar bidang kartesiusnya, jika titik acuannya adalah titik F, maka sumbu X dan Y-nya berubah teman-teman ya. Bisa kita katakan berubah ya. Jadi misal titik acuannya adalah titik F, maka nanti sumbu X dan Y-nya itu, biar kalian nggak bingung ya, berubah. Ya, jadi titik potongnya ini ada di titik F. Begitu. Nah, kalau dia titik acuannya itu titik H, berarti berubah juga sumbunya nanti. Perpotongannya ada di titik H. Gini, ya. Ini X, ini Y. Ya, kurang lebih begitu ya. Kalau kalian melalui gambar, maka caranya seperti ini. Nah, tapi kalau kalian ingin menggunakan rumus hitung-hitungan, bisa langsung menggunakan rumus yang sudah Ustadzah berikan. Oke, langsung saja ke contoh soal. Oke. Yang nomor 1, tuliskan koordinat titik C terhadap F atau titik acuannya adalah titik F. Oke, kita lihat, perhatikan di gambar bidang kartesiusnya. Titik C itu, kita tulis dulu koordinatnya. 1, ya, dia ada di X-nya 1, Y-nya 2. Oke. Kemudian titik F. Titik F itu ada di negatif 3, negatif 1. Nah, tadi rumusnya seperti apa? Nomor 1. X baru ya, nomor 1 X barunya C, kita tulis dulu XB. XL atau X lama dikurangi dengan X acuan. X lamanya berarti X-nya C ya. X-nya C itu 1. Dikurangi X acuan berarti X-nya F, yaitu negatif 3. Maka X barunya kita dapat hasilnya 4. Kemudian Y baru, berarti Y lama dikurangi dengan Y acuan. Y lama itu adalah Y dari titik C, yaitu 2 dikurangi dengan
Y acuan, berarti yang F, negatif 1. Hasilnya 3. Maka, koordinat titik C-nya yaitu C dalam kurung 4,3. Nah, begitu ya. Ntar nih, Ustazah akan beri tulisan di situ. Biar kalian nggak bingung ya. Berarti ini tadi XL, YL. Ini X acuan, Y acuan. Ya, begitu ya. Nah, sekarang nomor 2 coba. Kita kerjakan yang nomor 2. Yang ingin mencoba di buku tulis masing-masing di rumah, bisa dicoba dulu ya. Silakan di pause videonya. Kalian coba sendiri. Jika sudah selesai mendapatkan jawaban, bisa di-play lagi untuk mengecek jawabannya ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nomor 2. Tuliskan koordinat titik E terhadap A. Oke, acuannya berarti A. Mari kita lihat dulu E. E itu titik koordinatnya 3,0. A, X-nya min 3, Y-nya 4. Oke, baik. Berarti kita bisa tulis X baru sama dengan X lama dikurangin X acuan. X lamanya berarti X-nya yang E. E itu 3 dikurangin dengan X acuan. Acuannya yaitu A, negatif 3. Hasilnya yaitu 6. Y baru sama dengan Y lama dikurangin dengan Y acuan. Y lama berarti Y-nya E. 0 dikurangin dengan acuannya 4. Berarti hasilnya yaitu negatif 4. Oke, maka koordinat titik E yang baru adalah 6,-4. Baik, yang terakhir. Tuliskan koordinat titik B terhadap G. B. Oke, B. Kita tulis dulu. B itu X-nya ada 4, Y-nya 4. 4,4. Yang G-nya X-nya 1, Y-nya negatif 2. Oke. Tulis XB. X lama dikurangin dengan X acuan. X lama berarti X-nya titik B. X titik B adalah 4 dikurangin dengan X acuan. Acuannya adalah G, yaitu 1. Sama dengan hasilnya 3. Y baru sama dengan Y lama dikurangi dengan Y acuan. Berapa? Y lama yaitu Y-nya titik B, 4. Acuannya yaitu G. Y-nya titik G, negatif 2. Hasilnya adalah 6. Maka koordinat titik B yang baru adalah 3,6. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah gimana kalau saya pakai cara yang gambar itu? Boleh, hasilnya akan sama. Oke, mau dicek? Boleh. Silakan yang nomor 1 nih. Tadi koordinat titik C, titik acuannya adalah titik F. Titik F, baik, berarti sumbunya berubah ya, ada di titik F ya, seperti ini. Kita akan melihat titik C. Nah, ini titik C. Nah, kita bisa lihat nih. Ya. Titik C ada berapa nih jaraknya nih ke sumbu ya di sumbu X-nya ini berapa nih berarti?
koordinat di sumbu X-nya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya, betul ya, sesuai ya. 4. Y-nya. Berarti kita hitung nih. Y-nya. Berapa? 1, 2, 3. Ya, di sini ya. Oke, bagaimana? Sesuai ya. 4,3. Oke, sudah hapus dulu. Ya, begitu ya teman-teman ya. Berarti kalau kalian menggunakan gambar, garis sumbu X dan sumbu Y-nya berubah ya, berubah tempatnya. Semoga mudah dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada apa saja? Nah, perhatikan ya gambar A, B, dan C. Oke, perhatikan gambar A ya. Garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, dia adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Sejajar, oke, perhatikan gambar A di sebelah sini. Nah, ini sumbu X. Nah, yang warna biru ini dia sejajar dengan sumbu X. Artinya apa? Dia selalu berdampingan ya teman-teman. Apabila garis tersebut diperpanjang, dia tidak akan pernah bertemu atau tidak pernah berpotongan ya. Garis sejajar. Jadi dia terus gini ya. Jaraknya sama terus ya. Jaraknya sama terus. Jika diperpanjang, dia tidak akan berpotongan. Itu garis sejajar. Nah, garis-garis tersebut juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Garis yang warna biru ini tegak lurus. Ya, tegak lurus itu apa? Perpotongannya membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, ini perpotongannya ya. Perpotongan antara garis warna biru dengan sumbu Y itu membentuk sudut 90 derajat. Makanya disebut dengan tegak lurus. Nah, pada gambar B juga seperti itu. Garis M1, M2, M3, dan M4 ya, warna hijau ini di gambar B. Garis-garis yang warna hijau ini dia sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Ya, karena perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Nah, yang terakhir gambar C. Garis yang berwarna merah, N1 dan N2, ini adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi dia bukan tegak lurus, bukan juga sejajar. Jadi dia memotong. Ya, memotong, ini titik potongnya. Garis N1 dia memotong di Y dan memotong juga di X. Ya. N2-nya juga begitu, dia memotong di Y, memotong juga di X. Gitu, ya. Paham ya? Ini hanya istilah-istilah saja. Ya, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjut. Nah, ada contoh nih. Diminta di soal, gambarlah garis H melalui titik P negatif 3,5 yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nomor 2, gambarlah garis T yang melalui titik D negatif 2,5 yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti yang nomor 2 ini apabila tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan Y, berarti pilihannya apa? Nah, berarti pilihannya adalah garis yang memotong ya. Oke, kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Yang pertama-tama yaitu kita menggambar titik P terlebih dahulu. Ya, titik P dulu. Karena kita kalau mau menggambar garis itu minimal ada satu titik dulu ya, baru kita bisa menggambar sebuah garis. Maka kita gambar dulu titik P. Titik P negatif 3,5, X-nya negatif 3, Y-nya 5. Ya. Negatif 3 ya kan? Negatif 3. Y-nya 5. Itu adalah titik P. Kemudian kita akan menggambar garis H. Dia sejajar sumbu X. Nah, dan melewati titik P. Berarti seperti apa?
Nah, itu dia ya, seperti garis yang berwarna merah, garis H. Jadi dia melalui titik P, kemudian dia sejajar sumbu X. Oke? Paham ya? Sekarang nomor 2. Nah, ingat pertama-tama kita gambar dulu titiknya, titik D. X-nya negatif 2, Y-nya 5. Oke, nah di situ ternyata. X-nya negatif 2, Y-nya 5. Titik D. Nah, kita diminta untuk menggambar titik T. Titik T garis T, maaf ya, garis T. Dia tidak tegak lurus terhadap X maupun Y. Nah, berarti artinya apa? Yaitu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Gambarnya seperti apa? Nah, bisa seperti ini. Ustadzah, apakah hanya satu garisnya? Oh, tidak. Bisa banyak ya. Yang penting dia melalui titik D dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Bisa seperti ini juga. Bisa seperti ini juga. Dan masih banyak lagi. Yang penting dia melalui titik D. Ya. Paham ya anak-anak? Oke, semoga paham ya. Dan insya Allah paham. Karena ini materi yang sangat mudah. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Malu bertanya sesat di jalan. Nah, jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Ustadzah ya. Di e-learning atau via WhatsApp. Nah, ini ada latihan soal nih buat kalian. Silakan kalian coba di rumah masing-masing ya, kerjakan ya. Jika sudah selesai, bisa hubungi Ustadzah untuk mendapatkan jawaban yang benar ya. Biar kalian tahu jawabannya betul atau tidak. Oke? Alhamdulillah, materinya sudah selesai ya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, mudah dong. Ustadzah yakin kalian semua hebat. Anak-anak pintar semua. Ya, semoga apa yang dipelajari hari ini tidak mudah lupa ya. Dan semoga materi hari ini bermanfaat. Ustadzah berpesan, jangan lupa untuk sering-sering berlatih ya, agar lebih paham lagi. Dan juga jangan lupa untuk tetap menjalankan kewajiban kalian di rumah, ya, seperti sholat fardu, ya, jangan sampai telat, oke? Baik, karena pelajaran hari ini sudah selesai, Ustadzah pamit undur diri dulu. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita membaca surat Al-Asr. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, selanjutnya membaca doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Oke, dan yang terakhir kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.